Shalom, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini, mari kita bersatu teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Zakaria 10 ayat 2. Demikian dikatakan, sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebut mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu, bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Judul renungan, mempercayakan masa depan. Tuhan melalui Nabi Zakaria memperingatkan umat Israel agar tidak menggantungkan pengharapan atau iman mereka kepada terafim dan juru-juru tenung, karena mereka hanya memberitahukan sesuatu yang tidak dapat dijamin kebenarannya, baik mengenai masa depan seseorang maupun masa sekarang. Mengapa umat Israel tergoda untuk bertanya kepada terafim dan juru tenung? Ini karena mereka tidak sabar menunggu Mesias yang dijanjikan akan datang. Sementara pada saat nat ini ditulis, pembangunan bait suci masih berlangsung atau belum terselesaikan. Para terafim hanya menyampaikan hal-hal yang menyenangkan di telinga orang yang datang kepada mereka. Ramalan mereka hampa, dan penghiburan mereka sia-sia tanpa arah yang jelas. Mengapa bangsa Israel mau datang kepada mereka? Mengapa kita yang hidup di masa sekarang mau bertanya kepada paranormal atau peramal? Alasan yang paling mendasar adalah bahwa manusia tidak memiliki kemampuan untuk melihat masa depan. Sementara di saat yang sama, mereka menghadapi berbagai permasalahan hidup yang membuat mereka khawatir. Pertanyaannya sekarang, kepada siapa kita dapat mempercayakan masa depan kita? Kepada siapa kita dapat menanyakan masa depan kita? Jika saja kita memiliki iman sebesar biji sesawi yang kecil itu, tentu kita tahu dengan pasti kepada siapa kita harus percaya. Agama atau Tuhan yang dapat memberikan jaminan bahwa setiap kita memiliki masa depan yang penuh dengan harapan dan damai sejahtera adalah di dalam Allah Abraham, Ishak, dan Yakub melalui perantaranya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah mengenal kita sejak kita masih di dalam kandungan ibu kita. Bahkan lebih lagi, Tuhan sendiri yang merajut kita di dalam rahim ibu kita. Tuhan sendiri yang merencanakan kebaikan dalam kehidupan kita, walau kadang manusia tidak dapat melihatnya. Contoh yang jelas tercatat di Alkitab adalah ketika para murid mempertanyakan Yesus terkait adanya seseorang yang buta dari lahir. Dengan jelas Yesus menjawab bahwa alasan seseorang itu buta dari lahir adalah adanya pekerjaan Allah yang harus dinyatakan melalui dia. Ini bisa dibaca dalam Yohanes 9 ayat 1 hingga 11. Jelas sudah bahwa ada pekerjaan Allah yang akan dinyatakan dalam hidup kita. Kita hanya perlu dengar-dengaran akan suara Tuhan, agar kita dapat menggenapi rancangannya di dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya.